Perkenalkan, hari ini kami akan melakukan tugas podcast Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Kanzafar Rasati Subudarianto. Saya Raisya Zahrani Sakinah. Saya Abu Yazid Al-Bustami. Nah, sampai jumpa di video podcast kami. Bye-bye. Kurang geser mereka nggak sih? Gue akan pinjam boneka. Iya nanti. Fotoin pinjam boneka. Kasih ke Kanza. Stop, ayo. Tuh ada yang mau dulu. Pesta. Bilang pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Raisya Zahrani Sakinah yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Dan aku Kanzafar Rasati Subudarianto. Kita berdua bakalan jadi host di episode kali ini karena kita kedatangan tamu yang keren banget. Selamat datang di podcast kami, yaitu The Winning Story. Hari ini kami kedatangan tamu yang spesial banget nih. Bener banget, kita bakalan ngobrol bareng siswa MTSN 1 Kota Surabaya yang bulan September kemarin baru saja memenangkan Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi di SMAN 4 Surabaya. Langsung saja kita panggil Tami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abu Yazid Al-Bustami dan yang seperti kalian tahu, saya memenangkan Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi di SMAN 4 Surabaya. Pertama-tama, selamat banget ya Tommy atas prestasinya. Boleh nggak sih diceritain sedikit? Ini Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi yang kamu ikuti itu seperti apa sih? Olimpiade Bahasa Inggris ini itu saya mendapatkan infonya dari media sosial terlebih dahulu. Kemudian saya mendaftar online kan. Saat babak penyisian dimulai itu kan itu masih online terlebih dahulu dengan Zoom dan mengerjakan soalnya dengan CBT. Ya. Kenapa sih kamu tertarik banget ikut lomba Olimpiade Bahasa Inggris? Dari awal emang kamu suka English atau diajak dulu? Ya saya dari kecil itu memang sudah diajari English. Jadi saya itu juga tertarik untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Inggris agar pengetahuan English saya itu meningkat. Terus persiapannya gimana? Ada latihan kayak reading, listening, writing atau bimbingan dari sekolah? Ya saya mendapat saya itu kalau belajar sebelum Olimpiadenya itu saya mencari bahan materinya itu di YouTube. Ada nggak sih bagian paling susah atau momen yang hampir bikin kamu nyerah? Ya gak ada sih. Jadi ya tetap optimis gitu ya. Yeah. Pernah nggak sebelumnya kamu gagal atau nggak lolos lomba? Terus gimana caranya kamu bangkit lagi biar nggak kehilangan semangat? Ya emang pernah saya dulu gagal lolos lomba, tapi dari kegagalan itu saya belajar lagi dengan soal-soal yang mungkin telah diberi. Pas lomba di SMA 4, suasananya gimana? Deg-degan nggak? Kan pesertanya dari sekolah-sekolah lain juga. Ya emang deg-degan sih karena memang sudah di puncak lomba dan memang pesertanya itu dari seluruh provinsi Jawa Timur seperti Lamongan, Pamekasan dan lain sebagainya. Ada kejadian menarik nggak sih sama kamu di SMA itu? Ya ini bukan tentang lombanya tapi tentang di SMA 4 Surabaya itu yang saya lihat itu adanya program MBG. Kalau boleh tahu nih, teknis lombanya di sana itu gimana? Maksudnya pas awal kamu diberitahu terus
pertama-tama itu ya kita semua itu peserta ke Seman 4 Surabaya pagi sekitar jam berapa ya? Jam 6 atau 7 lah untuk melakukan registrasi. Nah, setelah registrasi itu kemudian ada sambutan-sambutan. Nah, setelah sambutan itu kemudian dijelaskan teknis lombanya. Nah, teknis lombanya ini itu seperti cerdas cermat. Jadi kalau misalnya panitianya sudah membacakan soalnya, kemudian kita harus mengangkat tangannya. Nah, tapi kalau gagal menjawab atau salah menjawab itu poinnya itu dikurangi. Jadi seperti itu. Iya. Jadi cara pelaksanaan lombanya seperti itu. Terus Iya. habis itu dicari beberapa juara. Iya. Buat teman-teman yang pengen ikut Olimpiade juga nih, menurut kamu apa sih tips yang paling penting buat mereka? Tips yang paling penting itu ya kamu setelah mengikuti lomba kan mungkin sudah ada soal yang diberi itu. Nah, kamu belajar aja dari soal itu karena lomba-lombanya itu mungkin ada hampir samanya dengan soal yang udah diberi. Jadi ya harus belajar banyak-banyak gitu ya dari soal-soal. Iya. Nah, setelah menang lomba ini ada rencana apa? Maksudnya kayak mau ikut lomba lagi atau mau ngembangin skill bahasa Inggrisnya? Ya, November ini saya udah rencana untuk ikut lomba Olimpiade English lagi. Kalau kamu dikasih kesempatan mengisi waktu lomba, apa satu hal yang ingin kamu lakuin agar lebih baik? Ya, saya ingin mengulang saat proses lombanya itu ya yang saat cerdas cermat, karena saya itu kalah maksudnya kalah cepat untuk mengangkat tangan. Jadi ya Jadi harus lebih sedikit. iya. Kalau boleh tahu kamu lomba juara berapa di SMA yang tadi? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan juara 3. Tingkat provinsi ya? Ya, benar. Terus gimana perasaan kamu pas kalau kamu tahu menang lomba Olimpiade itu? Ya, alhamdulillah saya senang karena setelah banyaknya kegagalan lomba, akhirnya ya saya sudah menang, bangga. Kamu ada nggak motivasi buat teman-teman yang ikut lomba juga? Ya, motivasi dari saya ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena perubahan terjadi karena kita mau belajar. Nah, itu dia teman-teman. Jadi bisa diambil kesimpulannya dari cerita kami ini, kalau misal kita gagal dalam suatu hal itu tidak perlu berkecil hati. Ya mungkin ada kekecewaan tapi nggak harus berlarut-larut. Terus bisa bangkit lagi dan dicoba di lain hari. Pasti ada kemudahan di setiap kegagalan. Pasti ada kemudahan di setiap kegagalan. Oke teman-teman, sampai sini aja episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sekian video podcast. Sekian video podcast dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.